Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lampu Iman. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bagi para penonton channel ini, semoga diberikan kelancaran rezeki, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat beriman, dalam ajaran Islam, suami merupakan surga atau neraka bagi seorang istri. Keridhaan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak mendapatkan ridho suami karena tidak taat atau melakukan beberapa perbuatan dosa dikatakan sebagai perempuan yang durhaka serta kufur nikmat. Suatu hari, Rasul pernah bersabda bahwa beliau melihat perempuan adalah penghuni neraka paling banyak. Kemudian, seorang perempuan pun bertanya kepada Rasul, "Mengapa demikian?" Lalu Rasul menjawab bahwa diantaranya karena perempuan banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, tentu dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan bisa masuk neraka atau masuk surga bergantung dari bagaimana ia bersikap kepada suami. Sebab ridho suami adalah ridho Allah juga. Sahabat beriman, oleh karena itu perlu mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dalam dosa besar istri terhadap suami, agar menghindari perbuatan-perbuatan dosa tersebut dan mendapatkan ridho Allah. Simak penjelasannya sampai selesai. Namun sebelum lanjut, kami minta tolong untuk bantuannya agar klik tombol like. Yang pertama adalah berzina dengan laki-laki lain. Berzina adalah perbuatan dosa besar yang paling dibenci oleh Allah. Hukum dari berzina adalah haram. Allah telah melarang seluruh hambanya untuk melakukan zina seperti yang disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah dirimu mendekati perbuatan zina. Sungguh perbuatan zina tersebut merupakan suatu perbuatan keji serta jalan yang buruk. Menurut syariat agama Islam, perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah disebut dengan zina muhson. Dijelaskan bahwa pelaku zina muhson dijatuhi hukuman yang lebih berat, yaitu berupa dirajam atau dilempari dengan batu. Hal tersebut juga disebutkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam pidatonya. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab pada nabinya, dan di antara yang diturunkan pada beliau adalah ayat mengenai rajam. Nabi Muhammad SAW telah melakukan hukuman rajam bagi kami, dan kami pun telah melaksanakan hukuman rajam. Setelah beliau, aku merasa khawatir jika zaman telah berlalu lama, akan ada orang-orang yang berkata kami tidak mendapatkan hukuman rajam dalam kitab Allah, sehingga mereka termasuk orang yang sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Sungguh, hukuman rajam merupakan benar dan ada pada kitab Allah untuk orang-orang yang melakukan zina. Jika telah pernah menikah atau muhson, jika telah terbukti dengan saksi, kehamilan atau pengakuan dari diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, melakukan perselingkuhan. Dosa besar seorang istri pada suami adalah perselingkuhan. Selingkuh yang dilakukan oleh seorang istri tentu akan berdampak buruk pada sang suami. Perbuatan perselingkuhan dari seorang istri adalah sebuah pengkhianatan pada suami yang telah sama-sama saling berjanji untuk setia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menyakiti hati suami saja, perbuatan selingkuh juga dapat membuat istri lalai akan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Contoh seperti tidak melayani sang suami dengan sepenuh hati, mengabaikan pendidikan anak, malas mengurusi rumah tangga, serta mencoreng kehormatan keluarga dan suami. Lebih jauh lagi, perselingkuhan dari seorang istri dapat meretakan hubungan rumah tangga, bahkan memutus ikatan pernikahan yang suci. Oleh sebab itu, Allah memberikan ganjaran setimpal bagi istri yang berselingkuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat
At-Tahrib ayat 10. Allah Subhanahu wa taala membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada pada pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba kami. Kemudian kedua istri tersebut berkhianat pada kedua suaminya, maka kedua suaminya pun tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan bahwa kepada keduanya, masuklah ke api neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Yang ketiga, menolak ajakan suami untuk berhubungan. Seorang istri yang menolak ajakan dari suami untuk berhubungan intim, meskipun sang istri tidak sedang berhalangan atau kekurangan apapun, adalah perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah. Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya menolak sehingga suaminya marah atas dirinya, maka malaikat melaknat perempuan tersebut hingga datangnya pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, berdusta di hadapan sang suami. Berdusta atau berbohong merupakan perbuatan dosa seorang istri kepada suami yang tentu saja dibenci oleh Allah. Banyak dari perbuatan istri yang termasuk berdusta. Contohnya adalah berbohong mengenai uang yang dikeluarkan untuk belanja. Berbohong seperti itu dilarang oleh syariat agama Islam sesuai sabda Rasulullah. Hendaklah dirimu selalu benar. Sesungguhnya kebenaran akan membawa pada kebajikan, dan kebajikan akan membawa kepada surga. Selama seorang berbuat benar dan selalu membuat kebenaran, maka ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur atau benar. Berhati-hati pada dusta. Sesungguhnya dusta itu membawa pada neraka. Selama seorang berdusta dan selalu memilih untuk berdusta, maka ia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, keluar rumah tanpa izin dari suami. Banyak dari para istri yang keluar rumah dengan tujuan tertentu tanpa adanya pemberitahuan dari suami. Perbuatan seorang istri yang demikian adalah perbuatan dosa. Meskipun memiliki tujuan yang baik, Allah berfirman mengenai larangan seorang istri yang keluar dari rumah tanpa izin dari suami dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah dirimu tetap di rumahmu, dan janganlah dirimu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, serta dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah beserta Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah memiliki maksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, serta membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Yang keenam, tidak menemani suami tidur. Sepasang suami dan istri harus senantiasa diwajibkan tidur bersama dan tidak pisah ranjang selama situasi serta kondisi tersebut masih memungkinkan. Dengan kata lain, seorang istri yang ingin tidur sendiri atau tidur bersama dengan anak-anaknya wajib meminta izin kepada suami terlebih dahulu. Jika istri tidak menemani suami tidur, maka sesungguhnya tindakan tersebut adalah dosa besar, seperti sabda dari Rasulullah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang istri semalam tidur terpisah dari ranjang sang suami, maka malaikat akan melaknat dirinya hingga waktu subuh datang. Dari keenam perbuatan istri pada suami tersebut, termasuk dosa-dosa besar, seorang istri juga harus mengetahui bahwa kewajiban seorang istri adalah berbakti kepada suaminya. Hendaklah seorang istri menjaga amanah dari suaminya di rumah, baik itu berupa harta sang suami, rahasia, dan lain sebagainya. Seorang istri juga lebih baik bersungguh-sungguh dalam mengurusi rumah tangga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan perempuan adalah penanggung jawab rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain, Allah berkata bahwa perempuan solehah adalah perempuan yang taat kepada Allah. Hal tersebut tercantum dalam surat An-Nisa ayat 34. Oleh karena itu, maka perempuan yang soleh adalah perempuan yang taat kepada Allah, lagi memelihara dirinya ketika suaminya sedang tidak ada. Oleh sebab itu, Allah telah memelihara mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34.
Demikianlah sahabat beriman, semoga para istri yang mendengarkan video ini selalu terpacu untuk menjadi perempuan-perempuan yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Share video ini jika dirasa bermanfaat ke teman-teman lainnya agar mendapatkan pahala jariah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.